Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, semakin seseorang memiliki ilmu yang luas, kepandaian dalam banyak bidang, maka semakin banyak pula peran yang bisa disumbangsihkan untuk memperjuangkan dinul Islam ini. Hanya saja saudara, untuk turut dan ikut berperan andil dalam rangka memperjuangkan dinul Islam ini, maka kita tidak harus menunggu semua serba sempurna. Kita bisa memulai dari apa yang kita punya dan apa yang kita miliki. Meskipun saudara kelihatannya kecil dan sepele, oleh lantaran tidak ada yang sepele di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selebihnya saudara, menjadi tugas kita bersama-sama untuk selalu belajar dan belajar, mengembangkan potensi yang kita miliki, serta terus untuk memperbaiki diri agar apa yang kita sumbangsihkan untuk Islam ini akan lebih berarti dan akan lebih bermakna. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, andil untuk ikut memperjuangkan dinul Islam ini tidak harus menjadi seorang mubalik yang kondang, seorang orator jago pidato, atau pakar menulis dan yang lain sebagainya. Kalaulah saudara mengajak orang untuk mengikuti majelis ilmu misalkan, menyebarkan tulisan dan sarana kebaikan, saudara mendidik keluarga, anak dan istrinya, yang kemudian keluarga tersebut diwarnai dengan warna Islam, saudara kemudian mendoakan untuk kewibawaan Islam dan kaum muslimin, para ulama-ulama kita, pejuang-pejuang kita mendoakan, itu juga termasuk andil di dalam memperjuangkan dinul Islam ini. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam kitab yang berjudul Nisa Haula Rasul ada kisah yang sangat menarik dan sangat unik, yaitu kisah seorang wanita tua yang lemah, yang nyaris tidak memiliki keistimewaan apa-apa di sisi manusia. Akan tetapi saudara, di sebalik beliau tidak memiliki keistimewaan di sisi manusia, ternyata beliau sangat mendapatkan perhatian dari baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menarik juga saudara, bahwa penulis memberikan subjudul dengan kalimat darsun la yunsa, yaitu pelajaran yang tak terlupakan. Padahal yang dimuat di sini kisah wanita yang tidak begitu terkenal, kisah wanita yang nyaris tidak memiliki keistimewaan apa-apa di sisi manusia. Tapi sang penulis kemudian memberikan subjudul tersendiri, darsun la yunsa, pelajaran yang tak terlupakan. Siapakah beliau? Namanya Ummu Mahjan saudara. Beliau seorang wanita yang tua renta, juga wanita yang sangat lemah. Ditambah saudara, beliau seorang wanita yang hitam kulitnya. Ia bukan termasuk kalangan cerdas cendekia,
bukan pula masuk golongan orang-orang yang kaya raya. Pun begitu saudara, ia tetap ingin berkhidmat untuk memperjuangkan dinul Islam ini sebisa beliau. Maka dengan tekun beliau membersihkan masjid tiap harinya. Begitu ada kotoran, begitu masjid berantakan, beliau rapikan, beliau bersihkan. Ibarat hari ini kemudian beliau selalu mengelap jendela, membersihkan karpet dan lantainya. Itu beliau lakukan. Kenapa? Karena beliau menganggap bahwa masjid yang menjadi tempat ibadah dan berkumpulnya Nabi dan para sahabatnya harus selalu dalam kondisi yang bersih, dalam kondisi yang siap dipakai dengan keindahan yang nyata. Sehingga kalau masjid dalam kondisi bersih, dalam kondisi indah, maka para sahabat dan Rasul akan nyaman berada di tempat yang mulia ini. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, andil beliau memang kecil kelihatannya. Beliau bukan seorang yang perumus untuk menjadikan masjid atau mendirikan masjid. Beliau pula bukan seorang muwakif yang wakaf tanah yang didirikan masjid. Beliau tidak menyumbangsihkan hartanya di masjid itu. Beliau pun tidak menjadi seorang ulama yang mengajarkan ilmu-ilmu di masjid itu. Hanya saja beliau merasa penting untuk memberikan andil sebisa beliau. Kalau memang beliau tidak ahli orator, tidak seorang penceramah, beliau bukan seorang aghnia, beliau tidak bisa meletakkan pondasi-pondasi pemikiran untuk kemajuan masjid, beliau menempatkan diri untuk membersihkan masjid tersebut. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka ketika wanita itu meninggal dunia di malam hari, saudara, para sahabat kemudian mengambil langkah untuk menguburkannya di malam itu tanpa membangunkan dan memberitahukan peristiwa itu kepada beliau baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh lantaran para sahabat menganggap, ini kan yang meninggal Ummu Mahjan, orang yang tidak begitu kenal, peranannya juga tidak begitu banyak. Coba kalau yang meninggal Abu Bakar, Umar misalkan, tentunya mereka akan memberitahukan kepada Nabi. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka pagi harinya Nabi merasa kehilangan. Kok ini tumben-tumben Ummu Mahjan tidak kelihatan? Biasanya ngebersihin masjid, biasanya masjid rapi, kok ini nggak kelihatan? Maka setelah beliau mendapatkan informasi bahwa beliau sudah meninggal dunia dan kemudian dikuburkan di malam itu juga, dan beliau baginda Nabi tidak dikasih tahu, maka beliau menegur para sahabat oleh lantaran mereka tidak memberitahukan kejadian yang menurut Nabi penting tersebut. Maka beliau bersabda yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dengan kalimatnya, kenapa kalian tidak memberitahukan hal itu kepadaku? Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ternyata Nabi memberikan perhatian besar atas usaha wanita tersebut dalam berkhidmat untuk Islam. Padahal tadi, saudara, wanita ini tidak memberikan sesuatu yang bermakna, sesuatu yang besar menurut takaran kita manusia. Tapi karena beliau memberikan sesuatu yang beliau bisa, beliau berkhidmat untuk memperjuangkan dinul Islam ini, untuk bersama-sama iqamatuddin sebisa beliau. Bisanya beliau membersihkan masjid, beliau bersihkan masjid tersebut. Maka ternyata usaha yang beliau lakukan sangat menarik perhatian baginda Nabi Muhammad SAW. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, masihkah di antara kita yang layak menyatakan udzur untuk iqamatuddin,
untuk berkhidmat dalam rangka memperjuangkan dinul Islam ini dengan alasan saya tidak memiliki potensi, saya tidak memiliki potensi untuk ceramah, saya tidak bisa untuk menulis, saya tidak bisa membaca kitab gundul. Kemudian juga sebagian beralasan kita tidak memiliki kemampuan apa-apa, atau bahkan tidak memiliki cukup waktu untuk memperjuangkan dinul Islam ini. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, setiap manusia terlahir ke alam dunia ini dengan maziyah, kelebihan yang Allah berikan sendiri-sendiri. Kalaulah saya dan saudara tidak ahli menjadi seorang orator, penyampai kebaikan, menjadi seorang pendakwah, menjadi seorang penulis, menjadi seorang pemikir maupun aghnia, maka saudara, apa yang kita kemudian miliki, kelebihan apa yang Allah berikan kepada kita, sumbangsihkan untuk Islam. Saudara tidak bisa ceramah pidato, tidak bisa ngisi kajian, ajaklah saudara-saudara, sanak famili handetolan keluarga untuk turut dan ikut mengikuti kajian tersebut, maka itu sudah andil untuk Islam. Saudara tidak bisa untuk menulis artikel-artikel yang bermanfaat untuk kaum muslimin dan muslimat, tapi dengan saudara ikut menyebarkannya artikel-artikel itu, maka itu juga ikut serta dalam menegakkan dinul Islam ini. Saudara tidak bisa berjuang apa-apa, pikiran tidak bisa, tenaga tidak bisa, harta tidak bisa, maka doakan para ulama-ulama kita, doakan para pejuang-pejuang kita untuk terus istiqomah di dalam iqomatuddin ini, karena iqomatuddin ini adalah perkara yang berat. Doa kita, doa saya dan saudara kepada orang-orang yang sedang berkhidmat untuk Islam ini sangat perlu, sangat penting agar supaya mereka teguh istiqomah untuk iqomatuddin, terus dalam jalan yang lurus. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah hidup yang cuman sekali dan tidak pernah akan terulang kembali, betul-betul kita karyakan dalam hidup ini sesuatu yang akan menjadi amal jariah buat kita. Maka apapun potensi yang Allah berikan kepada kita semua, mari kita sumbangsihkan untuk turut serta andil dalam iqomatuddin ini.